Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Pancasila yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Aditya Ramadhani, NIM 51804111160. Lalu ada yang kedua adalah Muhammad Ilham yang dengan NIM 51804111151. Lalu yang ketiga yaitu Rifki Syadila dengan NIM 51804111164. Lalu selanjutnya adalah Hikmaul Nur Hidayat dengan NIM 51804111179. Lalu selanjutnya adalah Ilham Saputra dengan NIM 51804111181. Dan yang terakhir adalah Fajrul Ali Taqiyuddin dengan NIM 5180411118190. Di sini kami akan membahas tentang video dokumenter petani yang berjudul Muter Panguripan. Yang pertama dari judulnya sendiri yaitu Muter Panguripan, menurut arti bahasa Indonesianya bisa diartikan sebagai kehidupan yang berputar atau dianalogikan di sini adalah dari petani yang notabene itu menanam padi yang menghasilkan beras, lalu beras itu diolah menjadi nasi yang akhirnya dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sendiri. Di video kali ini pembuat videonya mewawancarai seseorang petani bernama Bapak Ngantenu. Bapak Ngantenu ini adalah seorang petani yang sudah lama dia bertani. Dia adalah seseorang yang sangat suka bertani. Dia memiliki beberapa alasan untuk memantapkan dirinya untuk menjalani kehidupannya sebagai petani. Beberapa alasannya tersebut adalah yang pertama suka karena petani itu hanya memikirkan tentang tani saja tanpa memikirkan hal-hal lain. Beda cerita seperti halnya berdagang yang perlu memikirkan modal dan segala macamnya. Lalu dia juga suka dengan proses mulai dari menyiapkan lahannya hingga proses penanamannya dan hingga panennya juga. Selama dia menjadi petani, Pak Ngantenu pasti mengalami banyak suka dan duka. Suka yang ia terima atau yang ia dapatkan saat bertani tentunya adalah saat panen raya. Karena saat panen raya hasil tani yang beliau dapatkan itu adalah berkat dari kerja kerasnya sehingga dia memiliki rasa kepuasan tersendiri baik dari Bapak Ngantenu dan beberapa petani lainnya. Selain itu, suka yang ia terima saat ia menjadi petani adalah dia senang untuk saat melihat semuanya atau semua padi tersebut tumbuh subur dan terlihat hijau. Namun, di balik semua suka yang beliau dapatkan, beliau juga menemukan duka saat menjadi petani. Yaitu salah satu dukanya adalah di saat gagal panen yang mungkin ditimbulkan oleh cuaca buruk atau yang lainnya. Karena saat gagal panen, semua yang ia dan teman-teman petani lakukan, yang beliau dan teman-teman petani tanam itu semuanya hancur dan tidak bisa dipanen. Mungkin kurang lebih isi videonya seperti itu. Bagaimana menurut Mas Ilham Saputra mengenai tanggapan dari video tersebut, Mas? Ya, menurut saya itu sih seperti yang sudah disampaikan tadi ya. Itu pemikiran yang sangat sederhana dari seorang petani dan para petani lain mungkin ya. Karena yang dia pikirkan hanya tentang bertani, bagaimana hasil panennya nanti akan menjadi bagus dan bisa dijual, sisanya untuk kebutuhan keluarganya. Jika gagal pun dia akan mempelajarinya dari situ untuk bisa menghasilkan panen yang lebih baik lagi. Nah, ini merupakan pemikiran yang sangat sederhana dari para petani ya. Ya, menurut saya sih itu pemikiran yang sangat bagus. Itu aja. Terima kasih. Iya. Baik, jadi emang kalau petani ini pemikirannya ternyata dia memiliki sifat pantang menyerah yang jelas patut kita contoh sebagai anak muda Indonesia ya. Oke, selanjutnya adalah dari Mas Maul nih. Menurut Mas Maul itu gimana Mas tentang isi film tersebut jika dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila yang ada? Ya, terima kasih moderator. Di sini saya akan memberikan contoh nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam film dokumenter tersebut. Menurut saya sendiri, nilai-nilai yang terkandung di film tersebut salah satunya adalah
nilai ketuhanan. Ya di sini apapun sejatinya itu di dunia ini milik Tuhan semata ya. Terlihat di video tersebut ketika petani sudah menanam dan sedang menunggu hasilnya, mereka itu tidak bisa memaksakan hasil panen dari padi tersebut akan panen tiba-tiba, melainkan akan ditunggu sampai padi tersebut itu layak untuk dipanen. Lalu mereka hanya bisa bersabar loh, ketika padi layak untuk dipanen, padi itu akan dipanen. Selanjutnya yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam film tersebut adalah nilai kemanusiaan itu. Terlihat sebagai contoh petani-petani di video tersebut itu sangat membantu kepada sesama manusianya. Dengan hasil pertanian sebagainya didistribusikan ke pasar maupun diberikan kepada orang-orang di sekelilingnya loh, secara sukarela. Ya, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih ya Mas Maul atas pendapat Mas Maul tentang isi film dan dengan nilai-nilai Pancasila yang ada. Lalu selanjutnya adalah dari Mas Rifki Syadila nih. Saya juga ingin bertanya gimana menurut Mas tentang kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia saat ini. Mengingat banyak petani di Indonesia yang masih kurang sejahtera hidupnya, padahal mereka memiliki peran yang sangat besar di Indonesia. Bagaimana menurut Mas Rifki, Mas? Baik, terima kasih untuk Mas Adit atas waktunya. Dilansir dari Buletin APBN Volume 3 edisi 14 Agustus 2018, anggaran subsidi pupuk cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut wujud komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani demi terwujudnya kedaulatan pangan. Namun petani masih dikatakan belum sejahtera karena NTPP masih di bawah 100. Karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Yang pertama, pemberian kuota pupuk yang diberikan dalam kartu tani minimal 50% dari kebutuhan. Sistem subsidi pupuk secara terbuka selama ini banyak menuai permasalahan dari distribusi, penggunaan pupuk bersubsidi. Subsidi pupuk yang diberikan pemerintah sampai ke petani hanya 40%. Dan ada selain petani yang menikmati subsidi tersebut. Untuk menjawab atas persoalan tersebut, pemerintah berencana merubah subsidi pupuk terbuka menjadi tertutup, yaitu bantuan pupuk langsung ke petani pada tahun 2019. Bila dilihat dari subsidi terbuka, petani mengeluarkan biaya pupuk sebesar 51% dari kebutuhan pupuk, maka sistem pemberian pupuk langsung setidaknya sama dengan biaya sebelumnya. Demi terlaksananya sistem tersebut, maka sejak tahun 2017 pemerintah memulai uji coba subsidi pupuk langsung di 5 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan DIY. Dari hasil uji coba tersebut masih ditemukan beberapa permasalahan seperti beberapa kepala desa di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah mengeluhkan kartu tani karena sumber daya manusia yang menangani dan petani belum siap dengan kartu tersebut. Lalu yang kedua, Pak Supriyatno, petani asal Purwokerto saat ini belum memperoleh kartu tani. Berkaitan dengan kartu, ia mengaku tidak paham dengan penggunaannya. Walaupun sudah ada sosialisasi, tapi yang diundang sedikit. Beberapa permasalahan tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mensosialisasikan dan mendata kebutuhan kuota pupuk harus ditingkatkan. Lalu yang kedua, pemberian benih harus bottom up, karena penyaluran benih ke petani hanya 20%. Maka tahun 2018, pemerintah mengambil alih langsung subsidi benih menjadi bantuan benih gratis langsung petani dan mengoptimalkan 1.000 desa mandiri benih dengan 170 juta per unit desa. Kebijakan ini tidak akan mengalami tantangan mengingat permasalahan klasik dalam bantuan langsung adalah keakuratan data, sama halnya dengan bantuan subsidi pupuk langsung. Kuota benih yang diberikan ke petani harus sesuai dengan jumlah
kebutuhan dan kondisi daerah petani, serta benihnya juga harus berkualitas. Dalam pendistribusian benih, pemerintah harus bottom up, yaitu mengakomodir kebutuhan benih dari petani. Mengingat selama ini bantuan benih dari pemerintah cenderung bersifat top down, atau pemerintah cenderung memberikan varietas benih yang sama untuk semua petani, padahal kondisi lahan setiap daerah berbeda-beda. Sehingga benih tersebut tidak digunakan karena benih tidak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kondisi lahan petani. Lalu, untuk menjawab persoalan benih unggul berkualitas, pemerintah sudah membuat dan mendistribusikan benih unggul bersertifikasi yang dapat meningkatkan produktivitas padi. Penggunaan benih tersebut sampai sekitar 50%, namun mayoritas belum menggunakan karena masih terdapat permasalahan. Permasalahan tersebut menunjukkan sikap petani terhadap benih unggul padi bersertifikasi meliputi mutu, keseragaman, ketahanan terhadap hama dan penyakit, dan hasil panen adalah setuju. Karena itu, pemerintah juga harus meningkatkan kuantitas benih unggul bersertifikasi demi tercapainya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Itu saya kembalikan ke Mas Adit. Baik, terima kasih Mas Rifki atas penjelasannya. Lalu dari pembahasan yang sudah kita lakukan, beberapa pembahasan yang kita lakukan mulai dari nilai-nilai Pancasila hingga kebijakan pemerintah, lalu bagaimana sih solusi yang tepat untuk masa depan pertanian di Indonesia di tengah lahan yang makin lama makin habis dan anak muda Indonesia yang mungkin bisa dikatakan enggan bekerja di sektor pertanian? Menurut Mas Ilham Kusuma gimana Mas? Mungkin ada tanggapan dari Mas? Ya, terima kasih Mas Aditya. Menurut analisis saya di video dokumenter ini banyak sekali nilai-nilai positifnya. Karena di dalam video ini terdapat kandungan nilai-nilai yang mengimplementasikan nilai Pancasila seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Hidayat tadi ya. Salah satunya juga di sini menceritakan perjuangan petani menanam padi dari nol sampai menjadi beras dan menjadi bahan pokok utama masyarakat Indonesia. Nah, di sini juga kita dapat mengambil hal positifnya ya, jangan pantang menyerah dan lain-lain. Nah, dari video ini juga kita jadi tahu nih apa yang kurang dari sektor pertanian di Indonesia. Dari apa yang saya tangkap, apa yang saya baca juga, saya mungkin akan memberikan beberapa solusi untuk pertanian Indonesia ini. Yang pertama, mungkin melakukan inovasi. Bagaimana menemukan bibit yang unggul dalam arti dapat memberikan hasil yang baik, bahkan yang terbaik dengan waktu yang lebih cepat. Dan juga kita juga bisa menambahkan inovasi baru nih untuk menanggulangi cuaca buruk atau rintangan-rintangan lain seperti hama dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih dari Mas Ilham Kusmawardana atas penjabaran solusinya menurut Mas Ilham. Lalu dari Mas Fajrul nih yang terakhir nih, gimana sih anak muda Indonesia yang enggan bekerja di sektor pertanian ini? Gimana caranya supaya anak muda Indonesia ini tetap mau bekerja di sektor pertanian, lalu intinya membuat suatu kesatuan di Indonesia ini, salah satunya di sektor pertanian ini yaitu petani. Gimana Mas menurut Mas Fajrul? Baik. Terima kasih kepada Mas Adit untuk pertanyaannya. Sebelumnya saya ingin menanggapi tentang nilai-nilai Pancasila yang mungkin ada salah satu nilai yang belum tersebutkan. Saya ingin menambahkan nilai Pancasila tentang persatuan, di mana dalam video dokumenter tersebut Bapak Ngateno mempunyai rasa kepedulian atau kepuasan tersendiri menjadi seorang petani karena bisa memberikan manfaat bagi sesama dan bangsa ini. Di mana ini adalah pemikiran atau fondasi yang kuat agar bangsa Indonesia kedepannya semakin bersatu. Dan mengenai fenomena anak muda Indonesia yang enggan bekerja di sektor pertanian, mungkin tanggapan saya adalah jika anak muda tersebut mungkin
mempunyai rasa gengsi atau memikirkan tentang pendapatan yang diperoleh, di mana mungkin mereka memikirkan pendapatannya itu tidak seperti apa yang mereka harapkan. Kalau menurut saya, untuk solusinya adalah jika anak muda tidak bisa terjun langsung ke dalam kegiatan pertanian, dari mulai menanam benih, merawat padi, dan sampai menjadi beras, mungkin sebagai anak muda saat ini, mereka bisa membantu petani tersebut untuk memasarkan dan menjual ini produknya atau beras tersebut. Memasarkannya itu menggunakan e-commerce, di mana e-commerce itu teknologi yang sedang marak-maraknya di Indonesia saat ini. Jadi jika kan petaninya tidak mempunyai ini istilahnya masih konvensional, itu anak mudanya itu digabung bersatu dengan pemikiran anak muda kan yang sekarang melek banget tuh tentang teknologi. Jadi diharapkan anak muda yang bergabung ke bidang pertanian dapat membantu Indonesia ke depannya dalam industri pertanian. Kurang lebih seperti itu dari saya. Baik, terima kasih Mas Fadrul atas penjelasannya. Oke, jadi mungkin cukup sekian diskusi dari kelompok kami. Banyak hal yang bisa kita contoh dari seorang petani, mulai dari sifat pantang menyerahnya, lalu sifat menerimanya apa yang Tuhan kasih, dan banyak hal lagi lainnya. Namun sebagai anak muda tentunya kita wajib berinovasi, menggunakan teknologi yang ada saat ini untuk memajukan sektor pertanian yang ada di Indonesia. Karena jika kita hanya terpatok dengan hal-hal itu saja atau terpatok tentang konvensional cara-cara yang lama, itu tentunya pasti sektor pertanian di Indonesia tidak akan bisa berkembang. Mungkin cukup sekian diskusi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.